Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa thalisuha an tusalla jama'atan. Adapun yang ketiganya daripada syarat-syarat sah Jumat yang ada 6, antusalla jama'atan, yaitu bahwa dikerjakan oleh salat Jumat itu padahal berjamaah. Qala Az-Zayyadi, berkata Imam Az-Zayyadi, fi raq'atil ula bitamamiha, berjamaahnya pada rakaat yang pertama saja, bitamamiha, dengan sempurnanya rakaat yang pertama, bi an yastamirra ma'ahu ila sujudil tsani, dengan bahwa terus menerus si makmum bersama imam sampai sujud yang kedua daripada rakaat pertama. Falau shallal imamu bil arba'ina rak'atan thumma ahdasa fa atamma kullun minhuma wahdahu aw lam yuhdis wa faraqu wa atammu munfaridina ajza'athumul jumu'atu. Jikalau sholat oleh imam dengan makmum 40 orang, rak'atan akan 1 rakaat. Summa ahdasa, kemudian berhadas oleh imam. Fa atamma kullun minhu wahdahu, maka menyempurnakan oleh tiap-tiap satu dari 40 makmum wahdahu, padahal sendirian. Awlam munfaridina, dan mereka menyempurnakan rakaat keduanya munfaridina, padahal sendirian-sendirian. Ajza'athumul jumu'atu, maka memadai akan mereka oleh sholat Jumat. Naam, tetapi yushtaratu baqa'ul adadi ila salamil jami'i, tetapi dipersyaratkan masih adanya bilangan 40 itu sampai salam keseluruhannya. Wa mata ahdasa wahidun minhum, kapan-kapan berhadas oleh 1 orang dari 40 itu, lam tasihha jum'atul baqina, maka tidak sah oleh Jumat orang yang setinggalnya. Intah, selesai perkataan Imam Zayyadi. Wa in kana huwal akhiru,
Wa in ta'awuna ila amakin wa in dhahabal awwaluna ila amakinihim, sekalipun pergi yakni pulang oleh orang-orang yang duluan ke tempat-tempat mereka, wa yalzamuhum i'adatuha jum'atan in amkana, dan wajib akan mereka orang 40 oleh mengulangi sholat tersebut sebagai sholat Jumat in amkana kalau masih mungkin, wa illa kalau tidak fadhuhran maka i'adahnya sebagai zuhur, wa bihadza yulghaz, dan dengan ini uraian dijadikan tebak-tebakan, fayuqalu maka dikatakan lana syakhsun akhdasa fil masjid, ada bagi kita seseorang yang berhadas di masjid, fabatolat sholatu akhara fi baitihi, maka batal oleh sholat orang lain yang ada di rumahnya. Wa rabiuha wallahu a'lam bishawab. Segini mulia, perlu diketahui bahwa di dalam pelaksanaan sholat Jumat ada banyak peraturan agar supaya Jumatnya sah. Kalau Jumatnya nggak sah, maka kudu sholat zuhur i'adah. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ada 6 persyaratan untuk keabsahan sholat Jumat. Dan malam hari ini kita memasuki syarat yang keempat. Apa itu syaratnya? Baik. Oh, ketiga ya. Syarat yang ketiga, betul. Ketiga. Syarat yang ketiga dari 6. Apa syaratnya daripada 6 persyaratan yang ketiga? Antusolla jama'atan. Sholat Jumat itu wajib dikerjakan secara berjamaah. Jadi kalau Jumat itu udah otomatis berjamaah, sehingga amat sangat boros bila kemudian kita ngomong begini. Pertama-tama kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita sehat walafiat, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid yang mulia ini, guna kita bersama mengerjakan sholat Jumat berjam boros. Enggak pakai berjamaah juga emang sholat Jumat mah berjamaah. Sebagaimana kita boros nyebut nenek kita nenek tua gitu, itu boros. Enggak usah sebutin kata tua juga kalau nenek mah tua, itu boros begitu. Tapi boleh-boleh aja kan mulutnya. Kalau sholat Jumat wajib hukumnya dikerjakan berjamaah.
Sehingga bila kita tidak berjamaah seperti kita dulu-dulu nggak sholat, zaman dulu-dulu, zaman SMP, SMA, begitu nggak sholat Jumat, udah balik sih, udah kelas 3, umpamanya. Lalu bagaimana ini kodoknya? Ya kagak bisa. Kodok Jumat tuh dengan Jumat kagak bisa. Orang Jumat yang sekarang ini Jumat hari ini, maka kodoknya dengan duhur. Sholat Jumat yang pernah ditinggalkan tuh, kalau kita mau kodok, kodoknya dengan duhur. Sholat Jumat wajib dikerjakan secara berjamaah. Kalau sholatnya sendiri-sendiri kagak sah. Jadi sholat berjamaah itu hukumnya banyak. Ada sholat berjamaah hukumnya wajib. Sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Kalau nggak berjamaah dosa dan nggak sah. Wong wajib yaitu berjamaah dalam sholat Jumat. Ada berjamaah itu hukumnya sunnah, kayak 5 waktu di luar Jumat. Itu namanya sunnah muakkad. Enggak berjamaah, enggak dosa, wong kagak wajib. Karena Jum'ah ini berjamaahnya syarat sah, maka siapa orang sholat Jum'ah tanpa berjamaah, maka sholat Jum'ahnya tidak sah. Tidak sah. Artinya berjamaah, imam wajib niat jadi imam, makmum wajib niat jadi makmum. Kalaulah sholat Jumat, imamnya nggak niat jadi imam, kagak sah. Karena berjamaahnya wajib adanya. Imamnya wajib usolli fardhal Jum'ati rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Kudu niat jadi imam, wajib adanya. Makmumnya otomatis wajib niat jadi makmum karena mengikut. Selain Jumat seperti asar, maghrib, begitu isya subuh, ya zuhur, itu berjamaahnya sunnah muakkad. Maka si imam andai kagak niat jadi imam enggak ngapa, karena memang kagak wajib berjamaah, enggak apa-apa, enggak niat. Makanya enggak perlu dicolek, enggak perlu. Orang wajib juga kagak, lo colek juga uga-uga imamin lu, ya enggak apa-apa, begitu. Tapi ganjarannya satu, gara-gara kagak niat jadi imam. Tapi kalau si imam niat jadi imam, ganjarannya 27. Kalau makmum emang wajib niat jadi makmum. Tuh begitu. Itu diantara makna antus sholat jamaah. Lalu timbul pertanyaan, yang wajib berjamaah berapa rakaat di Jumat? Apa semua-muanya wajib berjamaah ataukah tidak semua? Kata Imam Az-Zayyadi,
Yang wajib itu hanya pada rakaat satu doang. Satu rakaat doang. Jangan wajib berjamaah. Ini malam apa nih? Malam apa nih? Kamis. Jumat besok amali. Biar paham ganjarannya sama Gunung Uhud masih gedean ganjaran itu karena ngamalin ilmu. Kalau kedua, ketiga enggak juga. Kayaknya enak nih kalau ketiga. Jadi yang wajib berjamaah satu rakaat doang. Saya terangin, saya potong dulu. Karena sholat Jumat itu wajib satu rakaat. Maka kalau kita ketinggalan sholat Jumat karena ketiduran atau telat mobilnya macet ke masjid, dilihat imam ini di rakaat berapa. Kita masuk masjid, imamnya lagi sujud rakaat pertama. Tandanya pas kita Allahu Akbar, imamnya diri lagi. Berarti baru satu rakaat. Imamnya menuju rakaat kedua. Karena kita masuk dari awal rakaat 2, artinya berarti kita dapat satu. Ketika imam salam, imam udah 2, kita baru 1. Karena kita dapat satu rakaat dan wajib berjamaah satu rakaat, setelah imam salam bangun lagi kita, nambahnya 1 lagi. Nambahnya 1 lagi. Kenapa? Karena kita dapat 1 rakaat. Bagaimana kalau kemudian kita nggak dapat rakaat? Masuk masjid, imam lagi tasyahud akhir sholat Jumat. Pas kita nyampe masjid, bagaimana ini? Wajib sholat. Kita niatnya sholat Jumat. Usolli fardol Jum'ati rok'atain. Adaan makmuman detal. Aku niat sholat fardu Jumat 2 rakaat. Jadi makmum karena ta'ala. Imam tasawuf akhir. Berarti dapat rakaat nggak kita? Kagak. Maka setelah imam salam, kita nambah 4. Namanya banyak. Karena kita kagak dapat 1 rakaat. Kalau nggak dapat 1 rakaat kita akhir, maka nambahnya 4. Niat Jumat jadinya begitu aturan. Imam Ayyadi fi raq'atil ula bimaniha. Karena syarat Jumat itu wajib berjamaah. Apakah seluruh rakaat jamaah? Tidak. Kata Imam Ayyadi, tidak. Yang wajib berjamaah hanya rakaat pertama saja. Yang wajib berjamaah hanya rakaat pertama saja. Rakaat pertama itu akan habis dengan sujud kedua. Setelah selesai sujud 2 diri, berarti habis rakaat pertama. Jadi yang wajib berjamaah 1 rakaat tuh. Rakaat 2 enggak berjamaah enggak apa-apa. Rakaat 2 karena enggak wajib berjamaah, bukan dilarang, enggak wajib.
Mau berjamaah silakan, mau kagak berjamaah silakan. Tentu lebih gede berjamaah. Jadi bagaimana maksudnya nggak wajib rakaat 2? Imam kita ikut Jumat. Setelah kita ikut rakaat 1 tuh imam baca bisa 2 biasanya. Kalau nggak sabihis surat Jumu'ah, anggap dah sabihis yang dibaca. Suhufi Ibrahim wa Musa, ruku imam ya kita juga ruku, sami Allah ya kita sami Allah. Sujud pertama kita sujud, duduk antara sujud kita duduk, sujud kedua kita juga sujud kedua. Namanya ikut sujud kedua, kelar 1 rakaat bersama imam. Menuju kedua Allahu Akbar. Pas rakaat kedua kita ngomong di hati, saya niat mufaroqah. Begitu. Saya niat mufaroqah. Boleh? Boleh. Boleh. Apa sih mufaroqah tuh? Berhenti jadi makmum biar gampang. Berhenti jadi makmum. Kalau mau kayak begitu tuh jangan di baris pertama sholatnya, jangan. Ngerusak lah. Di belakang. Aku niat mufardiati. Udah karena mufaraqah baca bismillah, alhamdulillah, terus abradun amin, baca surat yang pendek kulhu. Abradun amin, kulhu fanakat la ruku ya sami Allah, sujud, tasawuf dahir, salam, pulang. Imam biarin aja sama orang. Kita udah pulang, ngopi, pakai pisang goreng, kan enak. Enak nggak? Udah pernah belum? Amali. Biar ilmu tuh nggak hilang. Jumat besok. Tapi kalau sampai ada yang kayak begitu diomelin Pak RW, RW-nya ngaji. Boleh. Saya tuh begitu. Jadi agama tuh nggak kaku. Amalin. Pertama. Kenapa? Gede-gede. Untuk apa? Ngamalin ilmu. Besok lusa kita ingat. Ajaran agama ini akan terasa istilah lil amin. Jadi sakit. Kita lagi bubuk tapi pengen juga kampung itu ikhlas walaupun dia belajar beratnya belum subuh. Kita mati diri kali maju mulai dari terakhir kali masih terakhir kan kita ngegerol berarti sakit di juga. Nah, terjadi begitu kita menghadap imdi surat jadi nanti bakal paham, wih enak iya Islam tuh begitu nanti gitu. Pertama aja kita bingung, itulah karena kita nggak diamalin amalin gitu. Nah dia baru serakaat, udah sholat sendiri, surat yang pendek aja, Yasin kayak Bismillahirrahmanirrahim, Yasin doang, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allah pulang. Imam baru juga waladolid, itu udah ngopi ngeteh tiduran, kan enak ongkang-ongkang kaki, nonton perdebatan bagaimana pembuktian ijazah palsu atau tidak umpamanya, kan begitu. Aduh lapor, kan enak ambil ngopi sama pisang goreng. Nah, imam masih gitu saja. Apa yang purna ilal ibilik lah, kita perlu tidur dan boleh.
Boleh, karena yang wajib berjamaah cuman 1 rakaat doang. Begitu. Amalin sesekali. Niatnya ngamalin ilmu, jadi nggak hilang. Cara ngekelin ilmu tuh amalin. Saya mah habis sholat maghrib isya karena jamaah takdim witir begitu, dan sering saya tuntut tuh jamaah gitu. Ente udah sholat maghrib? Udah sholat isya? Udah. Saya mau nanya, waktu isya udah masuk belum? Belum. Ente udah sholat isya? Udah. Witir boleh. Witir itu sesudah sholat isya, bukan sesudah waktu isya. Ente udah sholat isya? Udah. Witir 3, masih maghrib. Begitu. Musafir, biar ilmu tuh nggak hilang, nggak sekata-katanya. Kalau dipraktekin itu nggak hilang ilmu. Kalau nggak dipraktekin suka hilang. Kayak urusan jenazah, pala kanan, pala kiri, karena nggak praktek waktu itu. Jadi akhirnya udah timbang sunnah, ujungnya bakal jadi ribut karena nggak dipraktekkan. Praktek ilmu tuh begitu. Singkatnya, yang wajib berjamaah cuman 1 rakaat, yaitu rakaat pertama. Rakaat kedua Anda masing-masing boleh. Ada makmum 40, imam lama banget khutbahnya. Rakaat 1 lama juga bacanya Yasin sampai kelar. Orang udah pada pulang, kita juga pengen makan, kerja. Gitu, udah ngaji makmum tuh. Waktu tuh ngaji malam Kamis kayaknya. Begitu. Gua mau faroko. Rakaat 2. Imam mulai dolin aja kagak ada yang amin. Emang kagak ada mak. Boleh. Tuh. Orang udah ngaji. Saat kentut teradu ya batal ada dulu gitu untuk namun biarin dia tuh begini. Maka kata kitab kalau imam makmumnya normal 40, artinya 40 itu bersama sebetulnya. Ya, makmumnya sesuai standar 40 sholat berjumat. Kemudian imamnya kentut. Makmum masing-masing sholat balapan, Pak dewe. Ini sholat. Karena imamnya kentut mufaraqah bi udhrin. Mufaraqah dan uzur. Enggak pakai nyuruh istikhlaf maju, enggak. Dia udah sholatnya masing-masing. Jumatnya jadi. Sah. Kenapa sah? Karena yang wajib berjamaah cuman 1 rakaat. Atau imamnya enggak kentut, enggak batal, makmumnya udah ngaji. Emang juga yang wajib berjamaah cuman 1 rakaat. Makmum 39 sebelum Jumat udah ngomong di grup WA, kita mau rakaat 2, yoi begitu gitu. Mau rokok pada muanya di rakaat berapa?
Itu makna aulam yuhdis, ngimamin tapi imamnya nggak berhadas. Sampai rakaat kedua wa faraqu minasaniyati, pada mufaraqah rakaat kedua. Wa atamu munfaridina, masing-masing sholat sendirian sampai salam. Imam kagak ada makmum barang ngatu. Ajza'a humul jumatu, jumatnya sah. Kenapa sah? Karena yang wajib berjamaah cuman satu rakaat, sah. Tapi ingat ada catatan, namanya juga boleh. Barang boleh itu banyak ketentuan. Syaratnya kalau pengen rakaat 2 mufaraqah kayak model begitu, kudu lengkap sampai salam. Orang 40, ini orang 40 pas ngepres makmumnya 39, 40 sama imam, artinya orang 40. Dan semuanya emang udah ngaji. Kata imam, lu jangan mufaraqah, lu jangan larang, di kitab aja boleh. Begitu. Maka kemudian mufaraqah tuh rakaat 2 tuh makmum. Rakaat 2-nya. Nanti ada yang udah salam duluan, ada yang belum. Ada yang udah pulang, ada yang masih wiridan. Pulang. Masing-masing, ada yang warung jaga warung, punya konter jaga konternya, Gojek udah bawa penumpang. Begitu. Imam sendirian. Udah pada pulang, masih tasahud akhir. Itu lagi tasahud, asyhadu an la ilaha illallah dulu. Imam batal. Sedang sholatnya ngepres 40. Maka dengan imam batal, yang 39 yang udah ke warung, udah Gojek, batal. Tulis di grup WA, balik lagi. Suruh apa? Ulang apa? Jumat dong, masih waktu Jumat. Baru juga tengah 2. Masih Jumat lagi. Nah gitu. Suruh Jumatan. Tapi kalau udah keburu asar tahunya iadahnya kalau ngepres. Kalau ngepres 40 mau jangan pakai mufaraqah, repot. Makanya ada satu candaan. Ada lo orang begitu, adanya di masjid, dia kentut, yang di rumah sholatnya batal. Yang 39 yang udah salam tuh sholatnya batal semua. Jadi yang kentut siapa, yang batal kata Syekh, wa mata ahdasa wahidun minhum, kapan-kapan satu orang aja daripada orang 40 itu berhadas yang mufaraqah, belum salam seluruhnya, lam tasya jum'atul baqin, maka enggak sah sholat Jumat yang tersisa. Setinggalnya tuh enggak sah. Kudu kelar dulu batalnya dari salam orang 40. Bagaimana imam terakhir, walaupun dapat pulang, walaupun ada juga benteng jora, itu baik. Jumat gara saya sebagai imam kata mau begitu. Dan juga caranya ini dari kalau mungkin biasa begitu. Nah, ngulangi Jumatnya pakai khutbah lah, pakai khutbah kan kelamaan, udah mancing segala macam, kagak mual khutbah lagi.
Kata pengurus masjid 2 kali amplop. Begitu. Orang khotbah 2 kali. Wah repot. Ya begitulah hukum. Sehingga kata Syekh Nawawi wa bihadza yulghaz, atas dasar hukum yang ada tebak-tebakan. Namanya lafaz tebak-tebakan fikih. Lana saksun, ada loh orang akhdasa fil masjidi, kentut di masjid, fabatolat sholatu akhara fi baitihi, orang sholat yang di rumah batal. Masa sih ada yang bagaimana? Ngaco ada yang bagaimana? Yaitu orang 40, 39-nya pada mufaraqah, tinggal atu, bisa imam bisa makmum, biasanya imam dah, tinggal atu imam, belum salam kentut, maka semuanya terhukum begitu karena imamnya maka yang lain jadi batal. Kayaknya yang ribut-ribut begitu tuh, nih imam batal, yang lain bakal batal nih, kayaknya gitu kayaknya. Apa udah ngaji ya begitu tuh, kurang lebih demikian. Warabiuha an yakulu arba'ina, yang keempat jumlahnya kudu 40 ini apa? Orang situ apa orang luar? Ini menanti aja Indrayat ngajinya, enggak mau banyak-banyak, tapi sebelum